Kali ini kita akan membahas peristiwa besar, peristiwa penting bagi umat Islam, yakni Isra Mi'raj. Perjalanan menakjubkan yang dialami oleh baginda kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, tidak ada satupun manusia yang mengalaminya, menempuh perjalanan super kilat yang ditempuh dalam waktu semalam, lalu naik ke langit hingga ke langit ketujuh, Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra Mi'raj diyakini terjadi pada bulan Rajab, peristiwa yang menunjukkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempertemukan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi terdahulunya. Dari perjalanan yang didampingi malaikat Jibril inilah umat Islam mendapatkan kewajiban menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita simak videonya sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW pernah melakukan perjalanan di malam hari menembus lapisan langit ketujuh untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala itu, Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Tertuang dalam Quran Surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi abdihi laila manal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatin innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Menurut hadis riwayat Imam Bukhari, usai Rasulullah menunaikan sholat Isya dan beristirahat sejenak, yang saat itu terbaring di Masjidil Haram, Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril. Kemudian dada beliau dibelah, lalu hatinya dikeluarkan dan dicuci dengan air Zam-Zam. Setelah itu dikembalikan di tempatnya dengan dipenuhi iman dan hikmah. Lalu didatangkanlah buruk yang nanti dijadikan kendaraan beliau sewaktu Isra. Buruk ini dalam bahasa Arab Al-Buraq, yang berarti cahaya atau kilat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, didatangkan kepadaku buruk, yakni hewan putih yang panjang, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagal. Dia meletakkan telapak kakinya di ujung pandangannya, lalu saya menungganginya sampai tiba di tempat Baitul Maqdis. Lalu saya mengikatnya di tempat yang digunakan untuk mengikat tunggangan para nabi. Kemudian saya masuk ke masjid dan sholat 2 rakaat. Kemudian datang kepadaku Jibril alaihi salam dengan membawa bejana berisi khamar dan bejana berisi air susu. Kemudian Rasulullah memilih bejana berisi air susu. Lalu Jibril berkata, engkau telah memilih yang sesuai fitrah. Lalu naik ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh dalam satu malam. Di perjalanan ini Nabi Muhammad SAW bertemu dengan 7 penghuni langit. Masing-masing lapisannya dihuni oleh para nabi-nabi terdahulu. Beliau naik hingga menuju Sidratul Muntaha, langit yang paling tinggi. Perjalanan ini dikenal dengan peristiwa Mi'raj, tertuang dalam Quran Surat An-Najm, yaitu ketika di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Nabi Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha dilingkupi oleh sesuatu yang melingkupinya. Penglihatan Nabi Muhammad tidak menyimpang dan tidak melampaui apa yang dilihatnya. Sungguh, dia benar-benar telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang sangat besar. Adapun urutan kejadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menembus langit ketujuh,
terdapat beberapa hadis yang sahih dengan berbagai macam riwayat. Perjalanan menuju langit ketujuh. Langit pertama, malaikat Jibril dan Nabi Muhammad sampai pada pintu langit pertama. Jibril meminta dibukakan pintu. Maka malaikat penjaga di pintu itu bertanya, "Siapa engkau?" Kemudian dijawab, "Jibril." Lalu penjaga itu bertanya lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Malaikat penjaga bertanya lagi, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "Dia telah diutus." Lalu dibukakanlah langit pertama. Nabi Muhammad dan malaikat Jibril memasuki pintu itu. Pada langit pertama ini, Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam, Nabi pertama. Keberadaannya Nabi Adam di langit pertama itu masih sama seperti ketika diciptakan oleh Allah. Kulitnya putih bercahaya, tingginya kira-kira 60 hasta atau kurang lebih 30 meter. Kemudian Nabi Adam menyebut Muhammad dan mendoakan kebaikan pada setiap urusan yang dihadapinya. Langit kedua. Kemudian malaikat Jibril dan Nabi Muhammad sampai pada pintu langit kedua. Sama seperti sebelumnya, ketika di pintu langit pertama, Jibril meminta dibukakan pintu, dan malaikat penjaga di pintu itu bertanya dengan pertanyaan yang sama dan dijawab dengan jawaban yang sama oleh Jibril. Maka dibukakan pintu langit kedua. Nabi Muhammad dan malaikat Jibril memasuki pintu itu. Mereka bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Beliau berdua menyambut Nabi Muhammad dan mendoakan kebaikan untuknya. Langit ketiga. Kemudian Muhammad bersama malaikat Jibril terbang lagi menuju langit ketiga. Sampailah pada pintu langit ketiga, hal yang sama pun dilakukan Jibril untuk meminta dibukakan pintu. Maka dibukakan pintu langit ketiga. Nabi Muhammad dan malaikat Jibril memasuki pintu itu. Mereka bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam, memberikan sebagian dari ketampanan wajahnya kepada Nabi Muhammad. Dan juga di akhir pertemuannya, Nabi Yusuf alaihi salam memberikan doa kebaikan kepada Nabi terakhir itu. Langit keempat. Setelah berpisah dengan Nabi Yusuf alaihi salam di langit keempat, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan dan sampailah mereka ke langit keempat. Jibril kembali meminta dibukakan pintu. Maka dibukakan pintu langit keempat. Nabi Muhammad dan malaikat Jibril memasuki pintu itu. Pada langit keempat, mereka bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam, yakni manusia pertama yang mengenal tulisan, dan Nabi yang berdakwah kepada Bani Qabil dan Memphis di Mesir untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pertemuan dengan nabi-nabi sebelumnya, Nabi Idris memberikan doa kepada Nabi Muhammad agar diberikan kebaikan pada setiap urusan yang dilakukannya. Allah berfirman dalam Quran surat Maryam ayat 57, "Kami telah mengangkatnya ke martabat yang lebih tinggi." Langit kelima. Kemudian malaikat Jibril dan Nabi Muhammad sampai pada pintu langit kelima. Jibril kembali meminta dibukakan pintu, dan malaikat penjaga di pintu itu pun bertanya seperti pada malaikat di langit-langit sebelumnya. Dan itu terjadi di setiap pintu langit. Maka dibukakan pintu langit kelima. Nabi Muhammad dan malaikat Jibril memasuki pintu itu. Mereka bertemu Nabi Harun alaihi salam, yakni Nabi yang mendampingi saudaranya. Nabi Musa alaihi salam berdakwah mengajak Raja Fir'aun yang menyebut dirinya Tuhan dan kaum Bani Israel untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harun terkenal sebagai nabi yang memiliki kepandaian berbicara dan meyakinkan orang. Di langit kelima, Nabi Harun mendoakan Nabi Muhammad agar senantiasa selalu mendapat kebaikan pada setiap perbuatannya. Langit keenam. Kemudian malaikat Jibril dan Nabi Muhammad sampai pada pintu langit keenam. Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dibukakan pintu langit keenam itu. Nabi Muhammad dan malaikat Jibril memasuki pintu itu. Lalu bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, yakni Nabi yang memiliki jasa besar dalam membebaskan Bani Israel dari perbudakan dan menuntunnya menuju kebenaran ilahi. Selama bertemu dengan Muhammad, Nabi Musa menyambut layaknya kedua sahabat lama yang tidak pernah bertemu. Sebelum Nabi Muhammad pamit meninggalkan langit keenam, Nabi Musa melepasnya dengan doa kebaikan.
langit ketujuh. Kemudian malaikat Jibril dan Nabi Muhammad sampai pada pintu langit terakhir, langit ketujuh. Jibril meminta dibukakan pintu. Maka malaikat penjaga di pintu itu bertanya, "Siapa engkau?" Kemudian dijawab, "Jibril." Lalu penjaga bertanya lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Malaikat penjaga bertanya lagi, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan pintu langit ketujuh. Nabi Muhammad dan malaikat Jibril memasuki pintu itu. Mereka bertemu dengan sahabat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapaknya para nabi, Ibrahim alaihi salam. Sewaktu bertemu, Nabi Ibrahim sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Maqmur, yaitu suatu tempat yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para malaikatnya. Setiap harinya, tidak kurang dari 70.000 malaikat masuk ke dalam. Kemudian, Nabi Ibrahim mengajak Muhammad untuk pergi ke Sidratul Muntaha sebelum bertemu dengan Allah untuk menerima perintah wajib sholat. Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon besar yang berada di langit ketujuh. Ia adalah pemisah, disebut Muntaha akhir karena ia merupakan batas akhir dari sebuah perjalanan. Tidak ada satupun makhluk yang pernah melewatinya kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan pohon sidr adalah pohon bidara. Daun-daunnya lebar seperti telinga gajah dan buahnya yang menyerupai tempayan besar. Tatkala diliputi oleh perintah Allah, Sidratul Muntaha pun berubah, sehingga tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang bisa berkata-kata menggambarkan keindahan pohon Sidratul Muntaha itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan perintah yang diwajibkan kepada Rasulullah saat itu, yakni berupa perintah sholat 50 waktu dalam sehari. Anas bin Malik mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah memerintahkan sholat sebanyak 50 waktu sebagai kewajiban atasku dan umatku. Setelah menerima perintah sholat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali berpapasan dengan Nabi Musa alaihi salam seraya berkata, "Apa yang diwajibkan oleh Tuhanmu kepada umatmu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sholat sebanyak 50 waktu." Nabi Musa berkata, "Kembalilah menghadap Tuhanmu. Sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup melaksanakannya." Maka Nabi Muhammad kembali dan meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang disarankan oleh Nabi Musa. Kemudian Allah memberikan keringanan sehingga jumlahnya menjadi separuhnya. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertemu Musa alaihi salam dan menyarankan agar meminta keringanan pada Tuhannya untuk kedua kalinya. Kembalilah kepada Tuhanmu, sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup melaksanakannya. Lagi-lagi, Nabi menemui Tuhannya untuk memohon keringanan, dan Allah memberi keringanan menjadi 5 waktu. Allah berfirman, "Inilah 5 waktu sholat yang wajib nilainya sama dengan 50 waktu, dan kalamku tidak dapat berubah lagi." Lagi Nabi bertemu Nabi Musa alaihi salam, dan lagi-lagi Musa meminta Nabi Muhammad agar meminta keringanan untuk ketiga kalinya. Tapi kali ini Nabi tidak menemui Tuhannya untuk memohon keringanan yang kesekian kalinya, seperti yang disarankan Musa alaihi salam. Nabi berkata, "Aku sangat malu bertemu Tuhanku." Sebenarnya Isra dan Mi'raj merupakan 2 peristiwa berbeda, namun karena 2 peristiwa ini terjadi pada waktu yang bersamaan, maka disebutlah Isra Mi'raj. Dengan adanya kisah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, semoga dapat mempertebal keimanan dengan tidak meninggalkan sholat 5 waktu yang diisyaratkan, dan semoga selalu jadi pengingat kita untuk tetap menjalankan perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Parsa Khalifah, untuk menonton cerita dan kisah menarik lainnya, silahkan subscribe channel kami, like dan share bila kalian suka dengan video-video tersebut. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk menambah pahala dan sekaligus melakukan syiar Islam. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Subscribe, like and share bila kalian suka dengan video-video kami. Terima kasih.